Baik, pertanyaan pertama, Abang merasa nggak bahwa toleransi antar umat beragama itu sangat penting untuk memperkuat kerukunan kita di masyarakat secara sosial? Ya, berbicara tentang masalah ini ya, masalah kerukunan di sosial, tentang peragamaan gitu ya. Ya, saya merasa toleransi untuk beragama itu sangat penting ya, karena kan kita hidup sebagai manusia sosial gitu kan, kita hidup di sosial juga. Nah, kita harus pandai-pandai mengatur diri kita untuk bisa mentoleransi untuk kehidupan orang lain gitu kan, karena kita tidak bisa hidup tanpa orang lain begitu. Nah, apabila kita hidup di sosial ya, kita harus pandai-pandai bertoleransi gitu kan, agar tidak nanti terciptanya perpecahan belahan di kehidupan kita sebagai makhluk sosial gitu. Jadi saya merasa toleransi untuk umat beragama ini ya penting gitu, penting lah ya, untuk tarafnya penting gitu. Pertanyaan selanjutnya, Abang percaya nggak bahwasanya pendidikan tentang nilai-nilai agama itu dapat memperkuat kerukunan antar kita umat beragama yang beragam? Oke, ya saya sangat-sangat setuju ya, karena bagi saya pendidikan itu adalah nomor satu ya. Karena dengan pendidikan nanti misal kita pendidikan agama gitu kan, kita belajar tentang pendidikan agama ya, kita belajar di semisal di agama kita sendiri, agama Islam gitu kan. Apabila kita benar-benar belajar tentang agama Islam, kita akan menemukan di situ bahwasanya kita tidak hanya bergaul itu, atau istilahnya kita bergaul cuma untuk agama kita gitu. Apabila kita belajar secara mendalam tentang belajar agama itu, kita akan menemukan bahwasanya kita juga dituntut harus bertoleransi atau harus bersosial itu dengan agama-agama lain gitu ya kan, karena kita juga sebagai manusia yang memang harus bertoleransi, harus juga bersosial gitu kan, tanpa memandang bulu. Apabila mungkin kita tidak tidak hanya bergaul dengan ras kita, agama kita ya, kita memang dituntut dari agama juga, kita dituntut tanpa memandang bulu kita harus bersosial gitu. Apabila kita telah mempelajari ilmu agama, kita akan menemukan di situ bahwasanya kita bersosial itu bukan hanya untuk agama kita gitu kan, bukan hanya tentang orang-orang di agama kita. Kita harus bersosial juga dengan orang-orang lain, orang-orang di luar agama kita gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Abang setuju nggak pengetahuan tentang berbagai agama itu dapat meningkatkan penghargaan terhadap keragaman? Jadi kayak pengetahuan tentang berbagai agama itu bakal buat kita nyatu nggak kayak beragam gitu. Oke, saya paham. Sebagai contoh ya, kita tarik dari mungkin teman-teman sekalian ya tahu tentang Dr. Zakir Naik gitu kan. Nah, apa salahnya kita mempelajari tentang agama lain supaya kita lebih dekat gitu kan, biar kita ketahui bagaimana kita nanti menaruh diri kita kalau berkomunikasi atau bersosial dengan agama lain gitu kan, kita mengetahui, kita bisa menghargai. Karena saya mempunyai satu prinsip gitu kan, kita tidak akan pernah mengetahui orang lain itu sebelum kita melaksanakan apa yang ia lakukan gitu kan. Kita tidak akan pernah bisa mengetahui apa yang dia lakukan sebelum kita melakukannya. Jadi ya, saya sangat setuju ya, apabila kita mempelajari tentang agama-agama orang itu yang dasar-dasar gitu kan, kita cuma sekedar mengetahui seperti Dr. Zakir Naik ya, kita bisa memposisikan diri kita untuk menghargai orang-orang tersebut ya. Barangkali pertanyaan ini saya sangat setuju ya. Yang keempat, Abang setuju nggak bahwa keberagaman agama itu harus dihormati dan dijaga oleh semua warga negara? Oke, berbicara masalah ini ya, karena kita kan hidup di suatu negara hukum ya kan, yang udah diatur dengan pasal-pasal undang-undang gitu ya. Ya sepatutnya kita harus ya menghormati lah, karena apabila kita tidak menghormati di sini kan, sosial antara kita yang berumat agama ini akan terpecah belah. Apabila umat agama ini terpecah belah ya, takutnya ini ranahnya semakin tinggi, nanti malah ke negara pula yang kena kan. Dari agama malah naik ke tingkat negara gitu kan. Dari agama nanti perpecahan antara umat agama naik ke tingkat negara, maka negara kita bakal hancur sendiri. Istilahnya hancurnya negara kita itu dari dalam, bukan dari luar gitu. Pertanyaan selanjutnya, Abang itu merasa bahwa solidaritas antar umat beragama dapat memperkuat keamanan dan stabilitas. Jadi solidaritas antar umat beragama dapat memperkuat keamanan dan stabilitas negara, itu Abang setuju atau enggak? Ya setuju ya, karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya kan, apabila kita bisa mentoleransi atau kita bisa bersosial dengan agama lain itu,
seperti contoh yang tadi lah tentang dokter Zakir Naik itu kan, kita seolah-olah kita mempelajari agama mereka. Nah, nanti kita setelah mempelajari agama mereka gitu kan, ya walaupun mempelajarinya dasar-dasarnya aja kan, tanpa nanti ikut bergabung ke agamanya, apa salahnya kita mempelajari tentang mereka kan, supaya di sini kita bisa memposisikan diri kita gitu. Oh, agama mereka begini ya, ibadahnya begini ya. Oh, nanti saya tahu batasan lah mengenai agama-agama mereka tersebut gitu kan, ibadah-ibadah mereka. Jadinya dengan kita istilahnya bisa memposisikan diri kita nanti apabila kita bisa istilahnya kita mempelajari tentang ibadah-ibadah mereka kan, kita bisa memposisikan diri gitu. Nah, dari istilah tersebut tadi ya kan, kita bisa lah solidaritasnya terbentuk gitu, kita bisa menghargai mereka gitu. Jadi itu dapat memperkuat keamanan sama stabilitas negara juga. Iya, karena kan solidaritas namanya, berarti aman, tentram gitu kan. Jadi dari solidaritas tersebut kita bisa meminimalisir dampak dari mungkin semisal perpecahan lah, mungkin peperangan antara dua agama gitu. Nah, selanjutnya, abang percaya nggak bahwa ajaran Islam mengajarkan nilai-nilai perdamaian bagi seluruh umat Islam? Ya kita sebagai umat Islam yang memang sangat percaya ya, apabila kita memang mempelajari tentang agama kita betul-betul, bahwa mempelajari agama kita betul-betul, kita akan menemukan bahwa umat Islam ini adalah agama Islam ini adalah agama yang memang rahmatul lil alamin gitu, sinar bagi seluruh alam gitu. Jadi ya saya sangat benar-benar percaya bahwa dengan ajaran Islam nanti kita mempelajari agama Islam betul-betul, kita mengamalkannya, kita mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari, ya saya benar-benar betul akan terciptanya suatu masyarakat madani gitu. Selanjutnya, abang setuju bahwa Islam itu dapat mendorong kesetaraan dan keadilan di dalam masyarakat. Bagaimana Islam itu bisa mendorong kesetaraan atau keadilan di dalam masyarakat? Oke. Dalam Islam itu kan kita menemukan bahwa Islam itu sangat benar-benar menjunjung tinggi contohnya tentang taraf wanita gitu ya kan. Nah, kalau kita belajar dari agama kita sendiri, agama Islam, nanti kita akan temukan keadilan bukan cuma untuk laki-laki tapi untuk perempuan juga, karena agama kita memang benar-benar mengangkat derajat wanita, perempuan gitu kan. Nanti apabila kita terapkan nilai-nilai agama kita pada kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan temukan bahwa keadilan bukan cuma berlaku untuk laki-laki, tapi untuk semua jenjang, mulai dari laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia, gitu ya. Apabila kita menerapkan nilai-nilai agama, khususnya agama Islam di kehidupan sehari-hari, insya Allah ini akan terlaksana. Bagaimana pendapat abang mengenai Islam dapat mengajarkan pentingnya kedermawanan dan berbagi kepada sesama umat Muslim? Oke. Berbicara masalah kedermawanan ya, kita bisa bercontoh kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Banyak cerita yang menceritakan bahwasanya bagaimana sih kedermawanan dari sosok Nabi Muhammad SAW. Nah, kita bisa juga melihat output dari kedermawanan Nabi Muhammad ini apa. Nah, sebagai contoh ada satu kisah tentang pria buta ya kan, yang tiap hari disuapi oleh Rasulullah SAW. Tapi pria buta ini tidak mengetahui siapa yang menyuapinya, dan pria buta ini sangat membenci Rasulullah SAW. Jadinya pada suatu hari setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar Siddiq menggantikan posisi Nabi Muhammad menyuapi pria tersebut. Tapi pria tersebut heran, kenapa suapannya tidak seperti orang-orang sebelumnya begitu kan? Kenapa ini kasar? Kenapa tidak seperti orang sebelumnya? Rupa-rupanya Nabi Muhammad SAW telah wafat, digantikan Abu Bakar. Jadi orang itu protes, kenapa tidak orang yang sebelumnya menyuapi saya dengan halus gitu kan? Jadi Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada pria tersebut bahwasanya yang menyuapinya selama ini adalah Nabi Muhammad SAW begitu. Jadi mendengar cerita tersebut, pria tersebut masuk Islam. Nah, beginilah kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia mendengar dari pria tersebut bahwasanya pria tersebut benar-benar membenci Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tetap menyuapinya, tetap menyayanginya. Nah, dari cerita Abu Bakar tersebut, pria tersebut masuk Islam. Nah, jadi kedermawanan ini memang sangat-sangat kita tekankan ya. Ini juga salah satu sifat yang memang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW.
dalam kegiatan sosial yang melibatkan anggota dari berbagai agama. Dari berbagai agama gitu. Iya, kegiatan banyak dari agama lain. Oke, mungkin di sini pernah ya di acara di tempat saya di Mandailing Natal, Forum Anak namanya. Nah, Forum Anak ini kan bergerak untuk pemberdayaan perempuan dan anak. Nah, jadi di forum itu memang kita ditemukan di situ dari segala suku lah, dari segala ras, dari segala agama berkumpul dalam satu forum itu. Di sini kita tidak mempermasalahkan tentang agama, suku dan suku, ras dan sebagainya. Tapi di sini kami memiliki satu visi dan misi. Kami hanya ingin mengangkat derajat tentang perempuan dan anak di situ. Jadinya di forum ini kami tidak saling menyinggung masalah suku, ras, agama di situ kan. Kami hanya memiliki satu visi dan misi, hanya ingin mengangkat derajat tentang anak dan perempuan. Yang terakhir nih Pak, Abang yakin nggak kalau negara kita tuh harus menjamin kebebasan beragama bagi semua? Iya, jelas. Ya karena ini sudah diatur juga dalam undang-undang kita ya kan, dan juga di Pancasila udah dibahas juga, udah dipaparkan di situ, udah tersurat dia. Di undang-undang juga udah ada kebebasan bagi setiap makhluk untuk memeluk agamanya masing-masing gitu kan. Di Pancasila juga ada di sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa, yang mana di situ ya kita bebas sebagai makhluk sosial, bebas menentukan agama yang mau kita pilih.